Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini pembahasan kita yang akan belajar mengenai bagaimana cara merakit komputer komponen demi komponen sampai komputer hidup dan menyala. Jadi kita udah ada peralatan untuk merakit komputer. Di sini ada pasta pendingin yang berbentuk seperti suntik, dan ini adalah pasta pendingin untuk prosesor. Kemudian di sini ada yang saya pakai yaitu obeng plus minus. Di bagian ujung obeng bisa dibuka adalah bagian minusnya. Dan yang ini adalah bagian plusnya. Di sini ada juga kabel T. Fungsinya untuk mengikat kabel waktu komputer setelah dirakit nanti. Di sini ada pisau cutter. Di sini ada baut dan adalah baut casing. Dan yang ini adalah baut motherboard. Dan ini adalah baut harddisk. Dan yang ini adalah baut power supply. Dan ini ada power supply dengan tipe ATX. Ini yang saya gunakan adalah tipe ATX. Dan yang ini adalah harddisk dengan kapasitas 160 GB dengan tipe soket SATA. Yang ini ada komponen terpenting untuk merakit yaitu motherboard. Motherboard di sini saya gunakan dengan tipe G41 dengan soket LGA 775. Dan ini adalah memori RAM dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Dan yang ini adalah prosesor Intel Core 2 dengan kecepatan 2.7 GHz. Yang ini adalah kabel SATA dan fungsinya untuk data pada harddisk. Dan yang ini adalah kipas prosesor. Yang ini adalah monitor. Dan yang ini adalah casing. Jadi gimana cara merakitnya? Yang pertama adalah pemasangan prosesor ke dalam motherboard. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan prosesor adalah tipe soketnya. Di sini saya menggunakan soket LGA 75. Yang pertama adalah kita buka dulu pengait dari prosesornya dan kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Kita tarik dan kita tekan ujung yang ini, kita tekan yang ini sampai besinya terangkat. Setelah terangkat, mari kita akan memperhatikan segitiga di pin prosesornya. Di sini tempatnya padukan dengan untuk memasang sebuah prosesor. Nah, di sini prosesor juga ada. Diberitahu bahwasanya di pin itu ada segitiganya juga. Nah, jadi cara memasangnya kita harus memakai segitiganya. Di prosedurnya juga di motherboard. Kemudian kita pasang. Jika di bagian ujung ini di kiri dan kanan ini adalah seperti pembatasnya. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyang ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita tutup prosesornya seperti ini. Kita tutup prosesornya dengan kita tekan ke bawah. Ya, sudah ditutup dan kita pastikan ini kuat. Kemudian memasang memori RAM. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan memori RAM ada pembatas di dalam RAM tersebut. Di sini saya menggunakan tipe DDR3. Maka pembatasnya yang kanan lebih sedikit lebar daripada yang kiri. Pembatasnya ada di sini. Dan cara memasang kita memperhatikan juga di RAM-nya, di mana pembatasnya juga. Lalu kita untuk memastikan RAM-nya. Lalu kita tekan. Lalu kita bisa tekan RAM-nya ke bawah seperti ini. Kita tekan ke bawah. Sama pengaitnya di kiri dan kanan itu. Penjepit si RAM tersebut. Nah, ini sudah kuat. Jika sudah seperti ini, pemasangan RAM pun sudah selesai.
Kemudian pemasangan baterai CMOS yang perlu diperhatikan dalam memasang baterai CMOS adalah kutub positif ada di atas. Seperti ini. Ya, selanjutnya ada pemasangan harddisk atau kipas pendingin prosesor. Untuk cara pasangnya ke motherboard, kita tarik ke atas pengaitnya agar pengait tersebut bisa masuk ke dalam motherboard. Seperti ini masuknya, kita harus beri terlebih dahulu sedikit saja, jangan terlalu banyak. Dan kemudian setelah kita kasih pasta, kita taruh ke dalam motherboardnya. Akan kita pasang dan kita masukkan pengaitnya ke dalam motherboardnya. Kita tekan ke dalam supaya pengaitnya bisa masuk. Kemudian kita menggunakan obeng yang ujung minus. Jadi kita putar ke kanan, semua ke kanan untuk mengunci agar pengaitnya tersebut bisa melekat ke motherboard. Kita akan kunci semuanya sampai benar-benar kipas pendingin ini bisa kuat melekat ke motherboard. Ini sudah kuat dan tidak goyang. Nah, kita lanjut dengan pemasangan soket kipasnya ke dalam motherboardnya. Ini caranya. Kita harus perhatikan juga pembatas dari setiap soketnya. Kita pasang seperti ini. Ya, begini. Kemudian pemasangan power supply ke dalam casing. Kita akan masukkan komponen power supply ke dalam casing. Karena power supply adalah komponen yang besar di dalam komputer. Kita pasang power supply-nya seperti ini dan kita baut menggunakan baut power supply. Setelah kita selesai baut, selanjutnya kita akan memasang back panel ke dalam casing. Back panel ini tiap motherboard beda-beda. Nah, back panel kita pasang ke dalam casingnya. Caranya kita tekan, kita dorong ke back panelnya keluar supaya ketat. Dan selanjutnya akan pemasangan kabel port panel audio USB, tombol power dan tombol reset dan HDD. Untuk cara pasang kabel front panel ke motherboard, kita harus lihat bagian yang ada pada motherboard. Di sini saya memasang kabel front panel audio ke dalam motherboard. Jadi yang saya perhatikan adalah port pada motherboardnya, dimana letak port audio di motherboardnya. Nah, ini adalah letak front panel audio di motherboardnya. Jadi saya akan memasang kabel audio ini ke dalam motherboard, dan di sini kita lihat ada lubangnya yang tutup, dan ini adalah pembatas buat kita memasang nanti. Dan cuma pemasangan seperti ini, kita masukkan dan kita tekan ke bawah, yaitu seperti ini. Dan kemudian ada yang port panel USB, dan di sini lihat mana letak USB-nya. Letak port panel USB-nya yang ada pada motherboard kita lihat dipasang di panel USB tertentu. Jadi saya akan memasang di port panel, dan ini pembatasnya juga ada bagian bolongnya, tidak ada lubangnya. Dan begini cara memasangnya. Kita tekan ke bawah sama. Nah, ini untuk pemasangan port panel, tombol power. Kita perhatikan port yang ada di motherboardnya sesuai dengan tombol yang bakalan kita pasang, dan ini adalah tombol yang saya sudah pasang. Kemudian kita bakalan masang motherboardnya ke dalam casing. Kita harus perhatikan juga tempat baut yang bakalan kita gunakan untuk motherboard tersebut. Kita pastikan dulu semuanya. Setelah kita semua, baru kita pasang kencangkan bautnya. Nah, setelah selesai kita kencangkan menggunakan baut, sekarang kita bakalan memasang kabel power ke dalam motherboardnya. Nah, ini kabel power supply ke dalam motherboardnya. Jadi kita bakal memasang, dan kita memperhatikan di sini ada pengaitnya, dan di motherboard juga ada pengaitnya. Jadi jangan sampai terbalik. Kita pasang seperti ini, kita tekan ke bawah. Kemudian di sini ada kabel yang untuk ke motherboardnya juga, dan di sini ada pengaitnya juga.
Jadi kita harus memperhatikan tiap-tiap pengait yang ada di motherboardnya agar pemasangan kabel tidak terbalik. Nah, ini sudah selesai. Nah, berikutnya ada pemasangan hard disk ke dalam casing. Jadi kita memasukkan ke dalam casing sesuai tempat hard disk. Dan di sini casingnya adalah tempat hard disknya juga. Di sini kita kencangkan menggunakan baut hard disk. Nah, setelah kencang lanjutnya pemasangan kabel SATA ke dalam hard disk. Dan begini pemasangan kabel powernya. Dan kita pasang juga untuk kabel SATA-nya. Jangan sampai terbalik, kita masukkan seperti ini ya. Setelah kita masukkan ke dalam portnya, motherboardnya, agar si motherboard terdeteksi adanya hard disk. Kita pasang seperti ini, kita tekan. Nah, jika sudah selesai, tahap ini hampir selesai. Selanjutnya kita ikat menggunakan kabel T agar kabel-kabel tersebut terlihat rapi. Lalu kita potong menggunakan pisau cutter seperti ini, kita potong. Nah, ini adalah pemasangan kipas casing. Sebelum kita jangan ditutup dulu komputernya, karena kita akan menguji coba komputernya. Jadi di sini menguji coba saya sudah masukkan keyboard dan sudah colokkan kabel VGA dan power supply-nya. Jadi kita tinggal hidupkan saja. Dan hidupkan, ternyata komputer ini sudah hidup. Dan kita masukkan menu BIOS dengan menekan tombol delete menggunakan tombol delete tersebut. Kita bakalan melihat apa saja yang terdeteksi. Demikian dari kelompok 6. Terima kasih sudah menonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.